Selamat pagi, sehat Pak Adit ya? Alhamdulillah sehat. Pak Wahyu sehat? Alhamdulillah sehat Pak Adit. Gimana Pak Adit hari ini? Apakah ada kendala di perjalanan mau datang ke kantor Pak Adit? Alhamdulillah lancar karena saya terbiasa untuk bangun dari pagi dan kita biasanya jam 6 itu sudah sampai, jadi dari rumah sekitar jam 5 saya berangkat. Wah. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin macet atau gangguan-gangguan di jalan gitu Pak Wahyu. Oke baik Pak Adit. Berarti dalam keadaan yang memang sehat luar biasa ya Pak Adit ya. Baik Pak Adit, jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Pak Adit dalam proses pembelajaran nanti Pak Adit di kelas 9A ya Pak Adit ya. Iya betul. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya Pak Adit, untuk tujuan pembelajaran Pak Adit nanti pada saat proses pembelajaran di 9 itu apa ya Pak Adit ya? Untuk materi untuk sekarang, saya akan mengajarkan tentang perubahan sosial. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, saya boleh lihat ini ya? Boleh ya. Pak Adit, silakan. Tujuan belajar yang ingin kita capai, yang pertama itu agar anak-anak dapat mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian mereka juga mampu untuk menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan mendeskripsikan upaya untuk menghadapi globalisasi. Oke, baik. Berarti ada 5 aspek nanti ya Pak Adit ya. Iya. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Adit sampaikan di kelas 9A. Kemudian kira-kira untuk area pengembangan apa yang nanti akan didapatkan oleh siswa terkait dengan pembelajaran yang Pak Adit sampaikan nanti? Iya. Untuk area pengembangannya, saya ingin siswa itu pertama mampu mengenali diri mereka sendiri terkait perubahan sosial yang mungkin yang mereka rasakan dari diri mereka sendiri, dari mereka kecil SD kemudian sampai sekarang kelas 9, apa saja perubahan-perubahan yang mereka alami hingga nanti akhirnya mereka mampu menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial budaya mereka, dan pada akhirnya mereka mampu untuk memperkuat Indonesia, budaya Indonesia agar mampu menghadapi tantangan globalisasi. Oke, baik. Sepertinya cukup menarik nanti ya pembelajaran yang akan Pak Adit sampaikan ke anak-anak. Baik Pak Adit, berikutnya kira-kira strategi apa yang akan Pak Adit lakukan atau yang akan Pak Adit gunakan untuk proses pembelajaran nanti di kelas? Strateginya seperti apa Pak Adit? Iya, untuk strategi yang saya gunakan di kelas 9A ini, saya sudah mempersiapkan video ya agar anak-anak mungkin yang punya gaya belajar ya Pak Wahyu, belajar visual, agar mereka lebih tertarik gitu. Dan dengan adanya video ini mungkin akan menambah wawasan atau menambah bayangan mereka terhadap bentuk-bentuk globalisasi yang terjadi di masyarakat, bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, baik Pak Adit. Saya tidak sabar nih sepertinya akan melihat nanti proses pembelajaran Pak Adit seperti apa. Mungkin nanti ketika proses observasi di kelas saya tidak akan banyak memberikan masukan. Pak Adit seperti biasa saja mengajar dengan menyampaikan tujuan pembelajaran Pak Adit ke siswa. Nanti setelah kita observasi di kelas selama 2 jam pelajaran, kita akan melakukan pasca observasi Pak Adit. Nah, disitulah nanti akan coba kita gali bersama apa yang kira-kira menjadi kelebihan Pak Adit atau menjadi kekurangan Pak Adit yang semoga bisa menjadi nilai kedepannya agar Pak Adit bisa lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu aja Pak Adit ya. Baik. Nah, kita langsung ke kelas aja berarti Pak Adit ya. Baik, kita mulai Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Adit. Selamat Iya, siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9A. Pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat.
Silakan untuk salah satu memimpin doanya. Oke, silakan dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dan semangat. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kita pada hari ini akan membahas tentang bab yang berikutnya, bab 2. Ini adalah perubahan sosial budaya. Baik, sekarang coba dibuka bukunya. Kita sama-sama lihat di buku halaman 86. Sudah semua dibuka di halaman 86. Baik. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, boleh dibacakan Pak Haji. Iya, tujuan pembelajaran halaman 86. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 3. Memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. 4. Menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. 5. Mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Oke, terima kasih Torik. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Ya, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita dapat mencapai dua tujuan ini. Ya. Sambil menunggunya nyala. Baik. Sebelum kita mulai, ya, mungkin kita sudah mengalami sendiri perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Ya, Pak Dan? Ya. Baik. Untuk sebelum kita lebih jauh mengenal apa perubahan di lingkungan kita harus bisa mengenali perubahan yang terjadi pada diri kita terlebih dahulu. Ya, Pak Torik, bisa kasih contoh apa perubahan yang telah kamu alami atau kamu lakukan yang berhasil sampai saat ini, perubahan yang baik tentu saja. Kelas yang 7 sampai kelas 8 saya tidak bisa Tidak bisa video. Kebanyakan gerak. Kalau sekarang sudah sedikit bergerak, sudah matur ya. Oke, sudah bisa lebih mengikuti pembelajaran di kelas dengan lebih tertib. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan kasih video ya sebagai gambaran ya, atau mungkin untuk memperluas bayangan kita apa saja perubahan yang terjadi di masyarakat. Ya, mohon disimak baik-baik ya.
tanggapan atau mungkin apa sih yang kalian lihat, yang kalian tangkap dari video itu? Boleh salah satu mengangkat tangannya, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Salsa, silakan. Boleh tadi angkat tangan ya, silakan. Silakan dikasih tanggapannya. Lebih canggih ya. Oke, terima kasih Salsa. Yang saya tangkap bahwa ada perbedaan atau perubahan di mana pada zaman dahulu itu dari cara memasaknya, kemudian dari alat transportasinya ada perubahan. Ya. Oke, Bapak akan putarkan satu video lagi, nanti mohon untuk ditanyakan. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan bicara perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gillis, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya materi, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap moto banyak anak banyak rezeki. Itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belanja secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, perang antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari satu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial disebabkan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas, sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertanian. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, kepercayaan atau agama. Keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Oke. Ini jangan masak ya, tapi masih sekarang saya minta tanggapannya dari video yang kedua. Silakan. Siapa yang mau tanggapi?
biasa tadi Novia mengamati dari ini salah satu perubahan yang terjadi di Indonesia adalah dari cara berpakaian. Ya. Mungkin dari waktu zaman dulu, ya orang-orang mungkin berpakaian lebih rapi, ya lebih sopan. Kalau sekarang banyak yang mulai meniru cara berpakaian ala misal dari barat. Jadi perubahan sosial yang terjadi itu tidak selalu positif. Perubahan itu juga bisa menjadi negatif. Nah, cuma kita tidak boleh tertutup terhadap perubahan. Baik, untuk yang berikutnya saya akan memberikan kalian tugas ya tentang kerjaan. Tugas ini nanti kalian kerjakan di buku. Ya setelah itu diskusikan dengan teman sebaya kalian ya dan minta masukan. Ya setelah itu ya salah satu atau beberapa dari kalian akan maju depan untuk mempresentasikan. Dari sini saya bacakan dulu ya. Saya kasih tugasnya. Siapa yang membuatkan tadi? Oke. Baik, untuk tugasnya, coba kalian mengukur diri kalian. Ya, kalian coba untuk menghayati diri kalian. Apakah saya ini sudah baik? Ya, apakah diri saya ini sudah menjadi pribadi yang lebih baik atau masih dalam proses? Ya, jika masih dalam proses kita yang namanya manusia pasti akan selalu berproses ya dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan kita akan coba analisis itu. Kita harus tahu kekurangan diri kita dan hal apa yang ingin kita ubah dari diri. Ya untuk tugasnya mungkin nanti kalian catat di kerjakan di kertas sobekan. Yang pertama adalah kalian tuliskan diri kalian saat ini dan apa yang ingin kalian ubah. Misal gini, diri kita saat ini. Kemudian yang di kolom yang berikutnya perubahan yang ingin dilakukan. Oke. Saya minta satu orang saudara kasih contoh ya, diri kamu saat ini apa dan apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu. Boleh? Yang nomor satu saudara. Sering ya atau kadang bangun kesiangan di hari sekolah. Kemudian perubahan yang ingin dilakukan ingin bisa lebih bangun lebih pagi. Ya, ini adalah salah satu perubahan positif. Ya, jadi kita harap kita selalu jangan berubah-ubah ya, tapi kita merubah atau memperbaiki
memperbaiki apa yang sudah baik dan juga nanti apa yang kurang menjadi lebih baik. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk saudara. Nah, tugas kalian adalah untuk mencatat perubahan-perubahan apa yang ingin kalian lakukan. Ya, kalian buat sebanyak 20 saja. Ya, 20, kemudian nanti setelah selesai kalian diskusikan dengan teman sebaya, teman sejawat kalian. Kemudian nanti salah satu dari kalian akan mempresentasinya ke depan. Ya, oke, baik, sebelum kita mulai, dulu ya. Ini supaya kita lebih fresh lagi, coba kita akan nyanyi, ya, menyanyi. Kalian suka menyanyi? Suka menyanyi? Nah, suka, ayo, kamu suka? Ya suka ya. Kalau nyanyi bareng-bareng mungkin suka, menyanyi sendiri mungkin grogi. Kita akan nyanyi lagu sudah saya grup seperti itu jadi lagu yang berjudul ini dari luar negeri ya, judulnya Double Disc ya, Double ya, tahu lagunya? Oke, saya jadi dan tolong ingat ya, kalian coba fokus ingat liriknya cuma double disc, double deck ya, double disc, double deck ya, cuma ini butuh konsentrasi ya, coba siapa yang cepat menghafal, siapa yang fokusnya kurang, baik konsentrasi ya. Lagunya gini, double double disc, double double deck, double double disc, double double deck, double disc, double deck, double double disc, Oke, gampang kan? Gampang kan? Oke, saya kasih satu lagi. Ingat-ingat ya, diperhatikan. Double double disc, double double deck, double double disc, double double deck, double disc, double deck, double double disc, Oke, siap? Paham? Ingat? Masih belum ingat. Siapa yang udah ada gambaran? Oke, sekali lagi saya ulangi dengan pelan-pelan. Double double disc, double double deck. Ulangi lagi. Double double disc, double double deck. Double disc, double deck, double double disc. Oke, udah mulai rekam ya. Oke, sekarang sama-sama coba. Double double disc, double double deck, double double disc, double double deck, double disc, double deck, double double disc. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Sekarang saya akan kombinasikan lagu tadi ya, dengan gerakan. Ya, jadi selain bernyanyi kita juga bergerak ya untuk mensinkronkan otak kita. Maka ingatan kita tadi bisa kita terapkan dengan gerakan. Oke, gerakannya begini. Ketika double, kalian tepuk tangan. Double double. Kalau disc ke depan. Disc, double double, deck. Double double disc, double double deck. Double disc, double deck. Double double disc, gampang kan? Oke, sekarang coba semuanya berdiri. Kita coba. Oke. Siap ya, semuanya sambil semuanya ikut bernyanyi. Oke. Siap? Oke, konsentrasi. 1, 2, 3. Double double disc, double double deck, double double disc, double double deck, double disc, double deck, double double disc. Oke, sekarang berpasangan dengan temannya. 2 orang. Oke, yang ada pasangan boleh bertiga. Oke,
kalau misal kita bisa lebih ya dapatlah gitu setengah jam ya. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, silakan untuk mengerjakan tugasnya. Apapun kondisi kalian ya, yang kalian lakukan. Ya boleh pakai tabel atau boleh dengan gaya kalian sendiri, misal diri kita saat ini terus bawahnya ini juga terserah ya, gunakan sesuai selera kalian. Ini mungkin saya nyalakan aja ya. Pause kan. Nah nanti ini lagi di pause kan? Pause dulu kok. Sekarang coba kalian saling memberi masukan ya, atau refleksikan tugas kalian ya, apa kira-kira yang bisa kalian lakukan ya, dari teman kalian itu maksudnya apa yang bisa teman kalian masukkan, kalian beri saran masukan ya, jadi saling bertukar tugas jawaban ya. Silakan untuk merapat ke temannya, boleh sebelahnya nih, ini di sini, ini di sini. Ayo, ya, silakan. Ya, semua. Semua ya, sudah, bertiga juga boleh. Ya, bahasa dan kasih masukan ya ke temannya. Arin, bawah. Bawah yuk. Oke. Maranin. Apa tuh nih? Mau yuk. Sama sekali. Itu kelihatan.
mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Baik, siapa di sini yang ingin menunjukkan? Oh iya, Nadia, silakan. Silakan, Nadia. Oke, untuk teman-teman yang lain, mohon untuk diperhatikan ya. Siapa yang ingin menyampaikan? Ya, kau. Ya, silakan. Mohon perhatian ya. Oke. Baik, beri tepuk tangan untuk Kausa. Punya semangat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk hari ini mungkin kita sudahi dulu. Seperti biasa sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya agar dari ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Untuk semuanya mohon perhatian ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini.
depan. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adit, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Wahyu, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Adit siang ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak Wahyu. Pak Wahyu sehat? Sehat juga Pak Adit, alhamdulillah. Baik Pak Adit, kemarin kita sudah melakukan observasi bersama di kelas 9A. Kira-kira ada yang ingin Pak Adit sampaikan tidak terkait pembelajaran kemarin Pak Adit? Mungkin dari hasil kemarin Pak Adit mengajar itu apa ada yang kurang atau yang mau ingin Pak Adit sampaikan terkait refleksi hasil dari pembelajaran Pak Adit? Silakan Pak Adit. Oke, terima kasih Pak Wahyu yang kemarin pembelajaran di 9A saya juga merasa bahwa masih banyak kekurangan yang saya rasakan. Mungkin salah satunya adalah media yang saya tampilkan mungkin kurang, ada beberapa siswa yang kurang tertarik ya, kemudian juga fasilitas dari sekolah sendiri agak ini ya dari kualitas speaker mungkin Bagus. iya kurang bagus, jadi mungkin ada siswa yang kurang bisa menangkap materi itu dengan baik, juga mungkin lingkungan sekolah kita yang agak berisik juga mungkin yang mempengaruhi juga, anak kurang, kadang ada anak yang membutuh konsentrasi lebih untuk bisa memperhatikan video gitu. Dan kalau untuk dari diri saya sendiri kekurangannya pada saat penayangan video ternyata ada anak yang tertidur di dalam kelas, nah kurang memperhatikan di dalam kelas. Nah ternyata saya melihat bahwa pada saat pemutaran video itu saya lebih fokus ke materi yang ditampilkan gitu, bukan fokus kepada anak-anaknya gitu. Padahal ya saya sudah melihat video itu gitu, harusnya mungkin ke depannya saya lebih memperhatikan anak-anak yang ada di kelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Berarti dari yang Pak Adit sampaikan terkait dengan media pembelajarannya Pak Adit ya, kemudian juga dengan pengkondisian kelas yang berhubungan dengan pada saat penayangan video, mungkin ada beberapa anak yang tidak tertarik sehingga dia tertidur sehingga tidak mendengarkan atau mengikuti pembelajaran dari Pak Adit. Mungkin kira-kira ada lagi Pak Adit dari selain dua yang terkait dengan media dan pengkondisian kelas, ada lagi yang kira-kira Pak Adit mau sampaikan terkait pembelajaran kemarin? Iya, mungkin saya sampaikan ke ini ya yang saya rasakan kekurangannya juga. Saya juga kurang, kalau saya sih merasa kurang mempersiapkan pembelajaran pada saat itu gitu. Seperti misal pada saat pemberian tugas setelah pemutaran video gitu, mungkin saya harusnya lebih mempersiapkan dengan mencetak atau apa gitu agar anak itu lebih jelas lagi mencetak ininya ya kata PD-nya. Saya hanya dengan ucapan ya ditulis di papan tulis apa yang ada di kepala saya gitu, dan mungkin akhirnya juga jadi kurang rapi ya bahwa ada tidak keseragaman anak-anak dalam pemahaman gitu. Maksudnya ketika saya menyampaikan gitu ternyata anak ada yang berbeda dalam penangkapan ini tugas yang saya berikan ke mereka. Baik Pak Adit, mohon izin Pak Adit ya, kemarin juga pada saat saya observasi Pak Adit itu ada beberapa catatan yang saya catat terkait dengan pembelajaran Pak Adit pada saat di kelas 9A. Mungkin pada saat yang pertama itu yang saya lihat di proses pendahuluan dulu pembukaan itu ada satu hal yang Pak Adit lewatkan itu seperti mengecek kehadiran siswa. Seperti itu mungkin alangkah baiknya kita bisa mengetahui siswa hadir semua dulu atau tidak. Maka dari itu kita alangkah baiknya mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Itu sih yang saya lihat pertama. Kemudian juga ada beberapa pada saat Pak Adit kemarin memberikan sebuah pertanyaan ke anak, pertanyaan pemantik. Ketika anak sudah selesai,
itu Pak Adit tidak memberikan respon atau penghargaan ke anak. Jadi alangkah baiknya kedepannya itu bisa memberikan sebuah penghargaan ke anak ketika dia berhasil menjawab. Kemudian yang berikutnya juga terkait yang tadi Pak Adit sudah katakan dari refleksinya Pak Adit, pengkondisian kelas ya Pak Adit ya. Memang ketika kita menampilkan sebuah video itu kita harus bisa menitik beratkan anak-anak itu agar bisa fokus apa yang kita sampaikan, yang kita tayangkan. Nah kalau seandainya anak-anaknya tidak fokus, sehingga ada 1-2 anak yang itu kemarin saya lihat ada yang tertidur di kelas pada saat Pak Adit menyampaikan video seperti itu. Tapi bagusnya Pak Adit setelah itu mengadakan sebuah ice breaking ya Pak Adit ya, itu cukup menarik buat saya, jadi bisa membangkitkan kembali anak-anak yang mungkin bosan akhirnya bisa fokus kembali Pak Adit, itu cukup saya apresiasi. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan pembagian kelompok kecil, mungkin Pak Adit juga lupa atau tidak sengaja pembagian kelompoknya itu hanya sesuai dengan barisan. Alangkah lebih baiknya itu bisa dibagi sesuai dengan gaya belajar, entah anak tersebut apa dia auditori atau dia visual atau dia kinestetik dan lain sebagainya Pak Adit. Mungkin itu dari saya Pak Adit masukannya. Kemudian kira-kira dari Pak Adit, apa rencana tindak lanjut Pak Adit setelah observasi kemarin di kelas yang kira-kira mau dikembangkan lagi Pak Adit? Ya, terima kasih Pak Wahyu atas masukannya, dan dari masukan ini mungkin saya juga mendapatkan pandangan atau yang mungkin saya nggak lihat gitu, yang luput dari saya gitu, dan dari ingatan Pak Wahyu. Dan betul saya suka lupa dalam mengabsen atau mengecek kehadiran siswa. Kemudian tadi ya sempat beberapa kali ya ada anak yang menjawab, memberikan respon gitu, tapi saya lupa juga untuk memberikan apresiasi ke mereka. Ya kembali lagi mungkin saya fokusnya itu kurang, mungkin saya harus kedepannya memposisikan atau lebih memahami anak ya, mungkin anak itu mungkin pengen dianggap ada, pengen diapresiasi, itu yang mungkin harus saya perbaiki ke depannya. Dan saya mungkin tadi ada anak yang tertidur gitu, saya pengen lebih mencoba pendekatan lain gitu, lebih pengen mengetahui apa sih yang membuat mereka tidur, membuat mereka bosan, terus apa yang mereka inginkan gitu, inginnya pembelajaran itu seperti apa gitu. Siapa tahu mungkin bisa saya perbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Oke, baik Pak Adit. Kira-kira rencana tersebut target atau ininya kira-kira Pak Adit itu menargetkan kapan akan dimulai perubahan dari rencana tindak lanjut Pak Adit itu? Iya, untuk rencana kedepannya gitu, saya ingin ya segera melaksanakan perubahan-perubahan yang tadi sudah kekurangan yang sudah dilakukan oleh tadi, untuk ya secepatnya besok juga mungkin sudah saya mulai gitu dengan perbaikan. Ya tentu saja mungkin saya tidak bisa memperbaiki secara maksimal langsung gitu, saya akan terus berusaha untuk memperbaiki semua kekurangan saya gitu. Pasti kalau untuk memulainya ya dalam waktu yang paling dekat besok, dan untuk lamanya ya saya akan selamanya untuk memperbaiki diri. Baik Pak Adit. Saya rasa Pak Adit sudah bisa memiliki sebuah pandangan ke depan ketika Pak Adit sudah mencoba untuk membuat rencana dan menargetkan. Sebenarnya sih kita bukan berarti memiliki kekurangan yang tadi Pak Adit sampaikan. Kita semua sebenarnya bisa melakukan, asalkan kita tetap fokus dan terus berproses, kita belajar, sehingga dengan kita berproses, kita belajar, kita lama-lama itu akan terbiasa gitu Pak. Mungkin karena memang sebelumnya kita belum terbiasa melakukan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang luput yang tadi Pak Adit bilang, mungkin dari segi absensi, kemudian pengkondisian kelas. Nah dengan kita sudah melakukan coaching ini, semoga kedepannya Pak Adit mulai terbiasa agar bisa lebih
lebih memanusiakan manusia mungkin, sama seperti program guru penggerak ini yang kita harus bisa memanusiakan manusia, menghamba pada murid Pak Adit. Ya mungkin itu saja Pak Adit dari saya. Terima kasih telah mengganggu waktunya Pak Adit. Semoga kedepannya Pak Adit bisa menjadi guru yang lebih hebat dibanding saya dan berprestasi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Selamat pagi. Sehat Pak Adit ya? Alhamdulillah sehat. Pak Wahyu sehat? Alhamdulillah sehat Pak Adit. Gimana Pak Adit hari ini? Apakah ada kendala di perjalanan mau datang ke kantor Pak Adit? Alhamdulillah lancar karena saya terbiasa untuk bangun dari pagi dan kita biasanya jam 6 itu sudah sampai, jadi dari rumah sekitar jam 5 saya berangkat. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin macet atau gangguan-gangguan di jalan gitu Pak. Oke, baik Pak Adit. Berarti dalam keadaan yang memang sehat luar biasa ya Pak Adit ya. Baik Pak Adit, jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Pak Adit dalam proses pembelajaran nanti Pak Adit di kelas 9A ya Pak Adit ya? Iya betul. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya Pak Adit, untuk tujuan pembelajaran Pak Adit nanti pada saat proses pembelajaran di 9 itu apa ya Pak Adit ya? Untuk materi untuk sekarang saya akan mengajarkan tentang perubahan sosial. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, saya boleh lihat ini ya? Boleh ya. Pak Adit, silakan. Tujuan belajar yang ingin kita capai, yang pertama itu agar anak-anak dapat mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian mereka juga mampu untuk menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan mendeskripsikan upaya untuk menghadapi globalisasi. Oke, baik. Berarti ada 5 aspek nanti ya Pak Adit ya? Iya. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Adit sampaikan di kelas 9A. Kemudian kira-kira untuk area pengembangan apa yang nanti akan didapatkan oleh siswa terkait dengan pembelajaran yang Pak Adit sampaikan nanti? Iya. Untuk area pengembangannya saya ingin siswa itu pertama mampu mengenali diri mereka sendiri terkait perubahan sosial yang mungkin yang mereka rasakan dari diri mereka sendiri, dari mereka kecil SD kemudian sampai sekarang kelas 9, apa saja perubahan-perubahan yang mereka alami hingga nanti akhirnya mereka mampu menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial budaya mereka, dan pada akhirnya mereka mampu untuk memperkuat Indonesia, budaya Indonesia agar mampu menghadapi tantangan globalisasi. Oke, baik. Sepertinya cukup menarik nanti ya pembelajaran yang akan Pak Adit sampaikan ke anak-anak. Baik Pak Adit, berikutnya kira-kira strategi apa yang akan Pak Adit lakukan atau yang akan Pak Adit gunakan untuk proses pembelajaran nanti di kelas? Strateginya seperti apa Pak Adit? Ya, untuk strategi yang saya gunakan di kelas 9A ini saya sudah mempersiapkan video ya agar anak-anak mungkin yang punya gaya belajar ya Pak Wahyu, belajar visual, agar mereka lebih tertarik gitu, dan dengan adanya video ini mungkin akan menambah wawasan atau menambah bayangan mereka terhadap bentuk-bentuk globalisasi yang terjadi di masyarakat, bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, baik Pak Adit. Saya tidak sabar nih sepertinya akan melihat nanti proses pembelajaran Pak Adit seperti apa. Mungkin nanti ketika proses observasi di kelas saya tidak akan banyak memberikan masukan. Pak Adit seperti biasa saja mengajar dengan menyampaikan tujuan pembelajaran Pak Adit ke siswa. Nanti setelah kita observasi di kelas selama 2 jam pelajaran, kita akan melakukan pasca observasi Pak Adit. Nah, disitulah nanti akan coba kita gali bersama apa yang kira-kira menjadi kelebihan Pak Adit atau menjadi kekurangan Pak Adit yang semoga bisa menjadi
nilai kedepannya agar Pak Adit bisa lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu aja Pak Adit ya. Baik. Nah, kita langsung ke kelas aja berarti Pak Adit ya. Baik, kita mulai Pak. Oke, terima kasih Pak Adit. Iya, Selamat siang. Selamat siang.